Jumat 10 Mei 1996, tanggal tragedi itu terjadi. Badai tiba-tiba mereda, langit terlihat bersih seakan-akan memberikan isyarat pada para pendaki untuk segera melanjutkan perjalanan. Rob dan timnya segera bersiap-siap mengingat waktu mereka hanya sampai jam 2 siang untuk sampai ke puncak dan harus segera turun kembali ke camp. Saat di perjalanan, Rob memberikan kabar pada Helen bahwa beberapa tim masih terjebak akibat badai, dan juga tentang mereka sedang dalam perjalanan menuju puncak Everest. Sementara itu, tim Scott sudah bersiap-siap menyusul mereka. Scott kembali mengingatkan tugas Lapsang, dia harus segera memasang tali di Hilary Step. Di sini Scott sempat terjatuh. Dia terlihat semakin lemah. Semakin hari kondisinya semakin memburuk tanpa ada yang mengetahuinya selain Rob. Pukul 4.30 pagi mereka tiba di The Balcony dengan ketinggian 27.000 kaki atau 8.412 mdpl. Kondisi Beck juga semakin memburuk. Beck mengalami blinded, di mana penglihatannya menjadi kabur. Rob membantunya menepi untuk beristirahat sejenak dan meminta tim lainnya melanjutkan pendakian. Saat Rob ingin menurunkan Beck kembali ke camp, Beck dengan tegas menolaknya. Dia berkata penglihatannya memburuk karena efek operasi mata beberapa tahun lalu. Rob pun meminta dia untuk menunggu di tempat itu. Sementara itu, sebagian rombongan telah tiba di Southeast Ridge, yang disebut-sebut sebagai zona mematikan. Tepatnya di Hilary Step, di mana Lapsang yang seharusnya bertugas memasang tali belum juga tiba. Di tempat lain, Sandy sang jurnalis dari tim Scott mengalami hal yang serupa dengan Doug. Lapsang ternyata bersama Sandy. Dia masih berada jauh di bawah puncak dan harus membantu Sandy untuk naik, yang artinya mereka tidak bisa menunggu Lapsang lagi dan harus segera memasang tali. Inilah satu kelalaian dari tim Scott. Tak ingin mati membuku menunggu Lapsang, Harold, Neil, dan Anatoly segera memasang tali di jalur itu tanpa ada tali pengaman. Seperti yang kita lihat, di mana medan dan cuaca ekstrim yang harus mereka lalui sangat berisiko. Mereka harus melewati jurang, tumpukan salju, angin kencang, dan juga udara yang sangat dingin. Karena suhu dingin di tempat ini kalau nggak salah minus 30 derajat. Scene berpindah di mana keadaan Doug terus-menerus memburuk. Rob terus memberikannya semangat karena tak ingin Doug gagal yang ketiga kalinya mencapai puncak Everest. Rob juga berpapasan dengan rombongannya yang memutuskan kembali ke camp karena tidak ingin mengambil resiko dengan menunggu lebih lama dan kehabisan oksigen dikarenakan tali belum terpasang. Iya, keputusan yang sangat bijak dan tidak mementingkan ego, itu menurut saya ya. Kita kembali ke Hilary Step di mana waktu telah menunjukkan pukul 10.25 dan tali masih belum terpasang. Di ketinggian 8.760 mdpl mereka masih harus menunggu. Pukul 11.25 Anatoly dan Neil dari tim Scott sudah berada di seberang Hilary Step dan masih terus berupaya memasang tali. Pukul 12.25 Rob menghubungi Helen menanyakan keberadaan Scott dan langsung dijawab oleh Scott bahwa dia sudah berada di bawah mereka. Kita beralih ke Beck sejenak di mana 3 klien yang memutuskan untuk kembali ke camp sudah tiba di tempat Beck. Mereka mengajak Beck kembali ke camp tapi Beck menolaknya karena sudah berjanji untuk menunggu Rob. Oke, kembali lagi ke Hilary Step di mana waktu telah menunjukkan pukul 12:45. Pemasangan tali akhirnya selesai. Mereka harus menghabiskan waktu selama 2 jam 20 menit hanya untuk menunggu. Saatnya para rombongan untuk menyeberang. John si egois meminta untuk didahulukan dengan alasan oksigen yang menipis. Pukul 1:14 PM, Anatoly, Harold, dan John tiba di puncak Everest. Disusul anggota lainnya dari kedua tim.
Pukul 2 PM, Rob tiba di puncak dan disusul Scott dan Lapsang. Walaupun kondisi Scott terlihat kacau, mereka sempat bercanda bahwa tahun ini timku lah yang menang, karena semua timku berhasil mencapai puncak, kata Scott. Dan Rob dengan senang hati mengakui kemenangan Scott sambil tertawa. Doc yang sudah sekarat masih berusaha memanjat tebing. Karena hari sudah hampir sore, Rob, Scott, dan Lapsang pun segera turun. Pukul 3.15 PM, mereka berpapasan dengan Doc. Rob berusaha memaksa Doc untuk kembali karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus. Tapi Doc terus memaksa dan memohon pada Rob agar diizinkan ke puncak. Untuk pertama kalinya, Rob harus melanggar aturannya sendiri demi seorang Doc. Karena rasa iba dia tidak mementingkan tentang keselamatan. Dengan berat hati, Rob mendampingi Doc kembali ke puncak yang jaraknya sekitar 45 menit dari tempat mereka berdiri. Rob berhasil mengantar Doc sampai ke puncak tepat pukul 4 PM. Melenceng dari waktu yang sudah ditentukan, yaitu jam 2 mereka harusnya sudah turun. Ini jam 4 mereka malah masih berada di puncak. Guy yang berada di Gunung Pumori melihat masih ada pendaki di puncak dan langsung menghubungi Rob. Tapi karena tidak ada jawaban dari Rob, dia pun menghubungi Helen dan bertanya tentang tim mereka. Guy kaget saat mengetahui di atas puncak yang dilihatnya adalah Rob dan Doc. Dia pun segera kembali ke base camp. Dia meminta agar Helen terus menghubungi Rob karena badai akan segera menerjang mereka. Terlihat awan hitam di puncak Everest, di mana Rob masih terus berjuang menyeret tubuh Doc yang pingsan akibat kehabisan oksigen. Rob juga menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan membawakan oksigen. Sementara itu, tim Rob dan tim Scott bekerja sama untuk menurunkan Beck dan Yasuko yang sudah semakin lemah. Mate, we're getting low on all. We gotta move. I got you. Harold berhenti saat mendengar suara Rob meminta bantuan. Rob meminta Harold menghentikan Angdorji, tapi tak sempat karena Angdorji sudah melewatinya. Harold juga memberitahu Rob bahwa tidak ada lagi cadangan oksigen di puncak selatan. Mengetahui itu, Guy meminta Rob untuk segera turun, dan tim penolong akan menjemput Doc. Tapi karena tanggung jawabnya sebagai pemimpin tim dan juga kemanusiaan, dia tidak ingin meninggalkan Doc dalam keadaan sekarat. Di tempat lain, Scott harus tumbang dan meminta Lapsang memberitahu Anatoly untuk membawakannya oksigen. Harold, berbekal sedikit oksigen, memilih naik kembali untuk membawakan sisa oksigen yang ada. Walaupun Rob sudah melarangnya, Harold tetap nekat naik kembali untuk membantu Rob menurunkan Doc. Sementara Rob terus berusaha menyeret tubuh Doc agar bisa sampai di titik penjemputan untuk menghindari badai. Terlihat awan hitam, petir, dan angin kencang dan tiba-tiba badai besar menghantam mereka. Rob yang sudah berada di Hilla Rooftop terpaksa harus meninggalkan Doc untuk mengambil cadangan oksigen yang ada di puncak selatan. Doc yang mulai kehilangan kesadarannya berusaha menyusul Rob dan melepaskan pengamannya. Karena kesulitan mengaitkan ke tali berikutnya, dia pun berjalan tanpa pengaman. Naas, Doc harus tewas jatuh ke dalam jurang. Melihat Rob hilang dari pandangannya, tubuh Rob menjadi lemas. 30 menit kemudian, Harold tiba di tempat Rob. Para pendaki semakin kesulitan menuju camp. Scene berpindah di mana Neil dari tim Scott secara heroik menyeret 5 pendaki ke arah bukit selatan sejauh yang ia bisa, yaitu Sandy, Tim, Fox, Beck, dan Yasuko.
Dia meninggalkan mereka di lokasi yang relatif aman, kemudian dia menuju camp 4 untuk meminta pertolongan. Sekitar pukul 9 malam, Martin tiba dan disusul 3 anggota lainnya, yaitu pemandu Neil, pendaki Lane, dan Clive. Neil menjelaskan bahwa masih ada 5 pendaki yang terjebak tak jauh dari camp. 3 di antaranya dari mantan Madness, yaitu Fox, Madsen, dan Sadie Pittman. Dan 2 anggota lainnya dari tim Adventure, yaitu Yasuko dan Beck. Anatoly segera membangunkan John agar membantunya menjemput teman-teman mereka yang masih terjebak di luar. Dengan alasan matanya tidak bisa melihat karena tertutup salju, dia memilih melanjutkan tidurnya. Benar-benar. Dengan terpaksa, Anatoly harus berusaha sendiri menyelamatkan mereka. Mereka sempat kesulitan mengganti oksigen karena sudah membeku. Mereka pun pasrah sambil berpelukan menunggu pertolongan datang hingga tertidur. Total 6 orang butuh bantuan dan hanya Anatoly yang bersedia membantu. Dengan teh dan oksigen, ia keluar menembus badai 3 kali dan membawa Sandy Pittman yang pertama. Kemudian dia menjemput Fox dan Madsen. Dia terus meminta bantuan kepada para Sherpa dan anggota lain untuk membantunya menjemput Yasuko dan Beck, tapi tak ada yang bersedia. Storm, Jen. It's really bad. Sementara itu, Guy baru saja tiba di base camp dan langsung menghubungi Rob hingga pukul 3 pagi dini hari. Tim penyelamat juga sudah bersiap-siap untuk berangkat begitu badai mereda. Harold terbangun dan merasa gerah. Dia pun membuka jaketnya dan terjatuh. Harold menjadi orang kedua yang tewas. Melihat tubuh Beck dan Yasuko tidak bergerak, mereka pun meninggalkannya. Karena mereka berpikir bahwa Yasuko dan Beck sudah mati. Tiba-tiba Beck terbangun dan hanya bisa melihat kepergian teman-temannya yang sudah menjauh. Dia pun pasrah. Pick up, mate, please. Rob, talk to me, please. Pick up. Tiba-tiba terdengar suara Rob. Tubuhnya tertimbun salju dan tak bisa bergerak. Dia tak bisa merasakan tangannya lagi karena membeku. Untuk memotivasi Rob, Guy meminta Helen agar segera menyambungkannya kepada Jen. You know, little dip just below the shelf, son. Patch her through, yeah? It's just try. You read me? We're getting him now. But I'm okay. Para pendaki yang selamat dan masih berada di camp 4 mendengar percakapan antara Rob dan istrinya. Isn't it? You do it. You do it right now. I love you. Dan akhirnya, Jen berhasil membangkitkan semangat Rob lagi. Mike mengabari Helen bahwa tim mereka harus kehilangan 2 klien, yaitu Yasuko dan Beck. Yang artinya 4 orang dari tim Adventure Consultant dinyatakan tewas: Doc, Harold, Yasuko, dan Beck. Berita tidak selamatnya mereka diteruskan kepada keluarga korban. Shin berpindah pada Ang Dorji yang sudah berada di bawah puncak selatan. Dia melaporkan mereka tidak bisa melanjutkan penyelamatan dikarenakan badai. Ang Dorji menyimpan teh dan oksigen di tempat itu. Dengan terpaksa, Guy menyampaikan berita itu kepada Rob. Mendengar itu, Rob akhirnya pasrah dan kembali terjatuh. Coba nggak usah dikasih tahu. Mungkin dia nggak akan down. Helen kembali mengabari Jen, kemungkinan besar Rob tidak akan bisa selamat. Jen meminta disambungkan kembali kepada Rob. I'm so sorry.
I love you, Rob. Sampai akhirnya Rob mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Rob harus menjadi korban yang kelima. Di tempat lain, satu keajaiban terjadi. Tiba-tiba Beck sadarkan diri. Dia melihat istri dan anak-anaknya menyemangatinya. Dengan sekuat tenaga, Beck berusaha bangkit dan berjalan menuju camp. Scene berpindah ke Anatoly yang tanpa lelah menuju tempat Scott untuk menjemputnya. Sayangnya, Scott pun tewas. Dengan berat hati, dia menutup wajah Scott dengan Carolnya. Beck berhasil tiba di camp dan langsung mendapat pertolongan. Might come in? Right. The thing is, Paige. Mereka menurunkan Beck ke camp 2. Berita selamatnya Beck sampai ke istrinya. Walaupun Helen meminta untuk tidak berharap banyak, tapi istrinya tidak berputus asa. Beck sangat terpukul saat mengetahui Doug dan Rob tidak kembali. Istri Beck menghubungi kedutaan Amerika Serikat yang berada di Nepal agar mengirimkan helikopter untuk menjemput suaminya. Dia sampai harus mengancam pihak kedutaan jika suaminya meninggal. Beck akhirnya dijemput helikopter. Para pendaki yang selamat pun segera turun ke base camp. Satu hal yang menjadi titik kritis adalah kegagalan manajemen risiko dari sang leader, sehingga tragedi ini terjadi. Rob dan Scott mengabaikan aturan yang mereka buat tanpa mempertimbangkan konsekuensinya atas keputusan yang mereka ambil. Seperti yang kita lihat di awal, bahwa Rob akan membatalkan pendakian jika setelah 3 jam belum bisa mencapai puncak. Dari tim Mountain sendiri, mereka kekurangan radio komunikasi. Yang seharusnya Anatoly yang dipercayakan memimpin tim kali ini, malah dia sendiri tidak memiliki radio komunikasi.